Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review buku mengenai model pembinaan akhlak pada warga tahanan lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai pengertian model pembinaan, tujuan pembinaan akhlak, jenis-jenis akhlak, faktor yang mempengaruhi pembinaan, sampai program pembinaan akhlak yang diterapkan pada warga tahanan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, di sini terdapat identitas buku yang saya review. Judul buku, Model Pembinaan Akhlak pada Warga Tahanan Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, dan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Penulisnya itu Haji Siti Munawati, MPDI, penerbitnya Young Progressive Muslim. Tahun terbitnya itu pada tahun 2019. Kota terbitnya di Tangerang Selatan, dan untuk ketebalan buku itu ada 210 halaman. Buku ini membahas mengenai bagaimana proses pembinaan akhlak dilakukan kepada warga tahanan di lapas dan rutan melalui pendidikan agama Islam. Jadi, warga tahanan tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan pembinaan agar bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik. Adapun latar belakang dari pembinaan akhlak. Akhlak memiliki peran penting dalam membentuk perilaku manusia sesuai ajaran Islam. Namun, masih terdapat pelanggaran norma dan hukum akibat lemahnya kesadaran moral dan pemahaman agama. Nah, dari sini kita bisa memahami nih bahwa tidak semua orang yang melakukan pelanggaran hukum memiliki pemahaman moral dan agama yang baik. Karena itu, pembinaan akhlak menjadi penting agar warga tahanan bisa memperbaiki sikap, perilaku, dan kesadaran dirinya. Oleh karena itu, warga tahanan memerlukan pembinaan akhlak melalui pendidikan agama agar mampu memperbaiki diri. Selanjutnya itu ada pengertian model. Menurut Joyce dan Weil, model merupakan gambaran atau rancangan pembelajaran yang mencangkup proses belajar, materi, serta sarana pendukung. Kalau disederhanakan, model itu seperti pedoman atau cara yang digunakan supaya proses pembinaan berjalan dengan terarah. Dalam konteks ini, model digunakan untuk membantu warga tahanan memperoleh perubahan perilaku yang lebih baik. Pembinaan biasanya dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, maupun pembelajaran agama. Jadi, pendekatan agama digunakan sebagai sarana pembinaan moral bagi warga tahanan. Berikutnya ada pengertian pembinaan. Pembinaan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang. Artinya, pembinaan bukan dilakukan sekali saja, tetapi dilakukan secara terus-menerus agar seseorang bisa berubah menjadi lebih baik. Menurut Zakiyah Derajat, pembinaan bertujuan membentuk kepribadian yang utuh dan seimbang. Dalam pembinaan warga tahanan, proses ini dilakukan melalui pendidikan agama dan bimbingan moral supaya mereka memiliki perubahan perilaku ketika kembali ke masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak bertujuan membantu warga tahanan meningkatkan kesadaran moral dan spiritual agar mampu menjalankan ajaran Islam dengan baik. Jadi, tujuan pembinaan ini bukan hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga membantu warga tahanan menyadari kesalahan dan memperbaiki dirinya. Selain itu, pembinaan dilakukan agar warga tahanan memiliki sikap dan perilaku yang lebih baik saat kembali ke masyarakat.
Dengan adanya pembinaan, diharapkan warga tahanan tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa menjalani kehidupan yang lebih positif setelah bebas nanti. Selanjutnya yaitu pengertian akhlak. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Kalau dijelaskan secara sederhana, akhlak itu berkaitan dengan perilaku atau kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Apakah perilakunya baik atau kurang baik? Dalam Islam, akhlak dipahami sebagai perilaku baik yang muncul dari kesadaran diri dalam menjalankan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Jadi, akhlak bukan cuma tentang bagaimana kita bersikap ke orang lain, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan Allah dan diri sendiri. Nah, pada slide ini terdapat jenis-jenis akhlak dalam Islam. Yang pertama itu akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Akhlak kepada Allah diwujudkan melalui iman, ibadah, dan ketaatan kepadanya. Sedangkan akhlak kepada Rasulullah dilakukan dengan menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri dilakukan dengan menjaga perilaku, menjauhi perbuatan buruk, serta membiasakan sikap jujur, sabar, dan hidup sederhana. Yang ketiga, akhlak terhadap sesama dan lingkungan. Akhlak kepada sesama diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga hubungan baik. Selain itu, kita juga perlu menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa jenis akhlak ini, kita bisa melihat bahwa Islam mengajarkan perilaku baik tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada lingkungan sekitar. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya dukungan pemerintah melalui Undang-Undang Pendidikan Agama di lapas dan kondisi warga tahanan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Artinya, keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada programnya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi setiap warga tahanan. Selain itu, keberhasilan pembinaan juga dipengaruhi oleh motivasi warga tahanan, kondisi sosial, serta kemampuan mereka menerapkan hasil pembinaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau warga tahanan memiliki kemauan untuk berubah, maka proses pembinaan akan berjalan lebih efektif. Selanjutnya yaitu program pembinaan akhlak yang dilakukan di lapas dan rutan. Program pembinaan di lapas dan rutan dilakukan melalui pendidikan agama Islam seperti membaca Iqra, tahsin, Al-Quran, kajian fikih, tauhid, ceramah agama, dan kegiatan keagamaan lainnya. Program ini dilakukan untuk membantu warga tahanan memahami ajaran agama sekaligus memperbaiki perilaku mereka. Jadi pembinaan bukan hanya fokus pada hukuman, tetapi juga proses belajar dan perubahan diri. Program ini juga bertujuan membantu warga tahanan meningkatkan kesadaran diri, kesabaran, serta memperbaiki pola pikir dan perilaku agar menjadi lebih baik. Melalui kegiatan keagamaan tersebut, diharapkan warga tahanan bisa lebih tenang, sabar, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Nah, pada slide ini terlihat alur pembinaan akhlak warga tahanan.
Proses ini diawali dari adanya pelanggaran moral dan hukum, sehingga seseorang harus menjalani proses hukum karena tindakan yang telah dilakukan. Setelah itu, individu tersebut akan menjalani masa tahanan di lapas atau rutan sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Namun, selama menjalani masa tahanan, warga binaan tidak hanya menerima hukuman saja, tetapi juga mendapatkan pembinaan agama dan akhlak melalui kegiatan pendidikan Islam seperti pengajian, membaca Al-Quran, ceramah agama, dan bimbingan moral. Melalui proses pembinaan tersebut diharapkan muncul kesadaran diri serta perubahan sikap, sehingga warga tahanan dapat memahami kesalahannya dan mulai memperbaiki perilakunya. Nah, tujuan akhirnya yaitu agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki pola pikir yang lebih positif, dan siap kembali ke masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya ini ada analisis pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak tidak hanya berfungsi sebagai pengajaran agama, tetapi juga menjadi sarana memperbaiki pola pikir, sikap, dan perilaku warga tahanan. Menurut saya, pembinaan ini penting karena warga tahanan tidak hanya membutuhkan hukuman, tetapi juga bimbingan agar dapat berubah menjadi lebih baik. Melalui pembinaan, warga tahanan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran diri dan memperbaiki kehidupan ke arah yang lebih baik. Dengan begitu, mereka memiliki peluang untuk menjalani kehidupan yang lebih positif setelah kembali ke masyarakat. Pada slide ini membahas mengenai upaya peningkatan pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak di lapas dan rutan perlu terus ditingkatkan agar hasilnya lebih efektif dan membantu perubahan perilaku warga tahanan. Menurut saya, metode pembinaan tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga perlu adanya diskusi, bimbingan personal, atau praktik keagamaan supaya lebih mudah dipahami. Selain itu, pendekatan pembinaan juga perlu disesuaikan dengan kondisi setiap warga tahanan, karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi, pendekatan yang lebih tepat akan membantu proses perubahan perilaku menjadi lebih maksimal. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pembinaan akhlak memiliki peran penting dalam membantu warga tahanan memperbaiki sikap, moral, dan spiritual selama menjalani masa hukuman. Melalui pendidikan agama, pendekatan, serta metode pembinaan yang tepat, warga tahanan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran diri, memperbaiki pola pikir, dan menjaga pribadi yang lebih baik. Jadi, pembinaan akhlak tidak hanya membantu warga tahanan memahami agama, tetapi juga membantu mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.